Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Gunarsi SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K tahun 2023. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita di sini dapat berkumpul dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2003. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumul akhir kita mendapat sahabatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Taufik Jatullah, SDN 02 Kaligrau, akan mempresentasikan hasil orientasi saya selama dari tanggal 16 sampai 23 Oktober 2023 sebagai berikut. Yang pertama, kerangka hasil laporan orientasi. Yang pertama adalah bab 1, yaitu latar belakang. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan. Selanjutnya bab 2, nilai dan etika. Dalam nilai dan etika itu ada 3. 1. Visi dan misi Kabupaten Pemalang. 2. Struktur organisasi dan tata kerja. 3. Manajemen kepegawaian P3K. Selanjutnya bab ketiga, yaitu nilai dan etika OPD. Di dalamnya terdapat 1. Rencana strategis. 2. SOTK OPD. 3. Tupoksi dan penilaian kinerja P3K. Bab yang keempat, rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja 1. Merencanakan hasil kerja tahunan. Bab 5 atau penutup, itu di dalamnya ada simpulan dan manfaat. Matrik rencana kerja tahunan. Tahun pertama saya akan mempraktekkan pada siswa saya, yaitu penggunaan TIK Google Form, Google Spreadsheet, dan Google Doc dalam pembelajaran. Tahun kedua saya akan memperindah kelas dengan pemanfaatan barang bekas. Tahun ketiga yaitu akan membuat pupuk kompos. Tahun ketiga, pembiasaan penggunaan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, Betawi. Tahun kelima, pembiasaan menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai. Tahapan dan waktu kegiatan tahun ke-1. Tahapan yang pertama yaitu menyusun jadwal pengenalan dan penggunaan Google Form, Google Spreadsheet, dan Google Dokumen. Yang kedua, pembelajaran TIK untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan secara individu maupun kelompok. Yang keempat, setiap kegiatan berlangsung selama 1-2 jam. Untuk outputnya, mengenalkan peserta didik dengan teknologi. Jadi peserta didik itu tidak hanya tahu Google Form itu hanya untuk download PR gara-gara dia tidak bisa menyelesaikan tugas dari guru, tapi dia juga bisa berinovasi ke depannya nanti. Yang kedua, peserta didik mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik dalam menghadapi ANBK. Yang keempat, menyiapkan peserta didik dalam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tahapan atau output kegiatan tahun kedua, yang pertama tahapannya adalah guru merencanakan kegiatan dengan menyusun langkah-langkah
dari barang bekas. Yang kedua, guru memberi contoh barang bekas yang belum jadi sampai pot yang mempunyai pot jadi sampai mempunyai nilai seni yang bernilai jual. 3. Pemberian warna dasar pada kaleng dapat digambar dengan mudah. 3. Peserta didik menggambar pada kaleng sesuai keahliannya. Di situ dituntut kreativitasan seorang peserta didik dalam membuat gambarnya. Kemudian yang keempat, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami kegiatan yang dilakukan. Jadi nanti guru kan menyimak dari proses pembuatan sampai nanti. Jadi nanti kelihatan anak yang bisa menggambar, anak yang bisa keterampilan mana, untuk kemudian ditindaklanjuti untuk kedepannya bisa mungkin bisa dicoba ataupun yang lain. Outputnya, peserta didik mampu mengelola barang bekas menjadi barang yang bernilai seni. Selanjutnya, tahapan dan output kegiatan tahun ketiga. Tahapannya, 1. Guru merencanakan kegiatan dengan menyusun langkah-langkah cara membuat pupuk kompos. Kedua, guru memperlihatkan limbah sampah organik dan sampah organik yang sudah menjadi pupuk kompos. 3. Guru peserta didik mempraktikkan membuat pupuk kompos organik. 4. Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami kegiatan yang telah dilakukan. Di sini tugas untuk poin yang keempat itu tugas guru biar tahu sejauh mana anak yang benar-benar bisa memahami cara membuat pupuk kompos. Waktunya peserta didik mampu melakukan limbah jadi bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Tahapan dan output kegiatan tahun keempat, guru bersama peserta didik menggunakan bahasa Jawa Kromo dalam berkomunikasi setiap hari, terutama hari Sabtu di jam pertama sampai pembelajaran selesai. Output yang didapat, peserta didik dapat menggunakan bahasa Kromo dengan benar. Untuk tahun kelima, tahapan dan outputnya, tahapannya adalah guru menuliskan lirik-lirik lagu perjuangan. Yang kedua, guru bersama peserta didik menyanyikan lagu perjuangan sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami kegiatan yang dilakukan. Outputnya dapat menimbulkan rasa cinta tanah air, mampu memahami arti lagu perjuangan. Kiranya laporan dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Bu Mentor. Ya, terima kasih atas paparan seminarnya Bapak Taufik. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama diberikan kepada Ibu Mentor, Ibu Gunardi. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Taufik Hidayatullah yang sudah mempresentasikan rencana hasil kerja selama 5 tahun ke depan. Semangatnya masih semangat pagi, walaupun waktu sudah siang, tapi semangatnya masih semangat pagi. Saya terkesan dengan rencana hasil kerja di tahun keempat, pembiasaan penggunaan bahasa daerah Jawa Kromo. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan yang akan Bapak capai terkait dengan penggunaan bahasa Jawa pada siswanya? Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Mentor. Saya akan berusaha menjawab. Sebenarnya saya mengambil program ini adalah berangkat dari rasa keprihatinan saya terhadap peserta didik saya. Kenapa? Jadi sewaktu istirahat ataupun sewaktu berkomunikasi dengan teman-temannya ataupun dengan guru di sekolah, anak-anak cenderung menggunakan bahasa Jawanya itu bahasa Jawa moko. Moko di sini dalam arti moko yang kasar. Kenapa saya bilang kasar? Karena di daerah saya, terutama Kaliprau, di daerah utara, itu bahasanya itu lebih kasar daripada daerah Ambo ataupun Kemal, bahasa Jawanya. Kowe nyong, nah kesannya itu seperti itu. Berangkat dari situ, kemudian saya
merasa prihatin gimana ya ini caranya agar anak sama peserta didik saya apabila izin misalnya ke kamar mandi atau ke keluar membeli apa sesuatu bisa menggunakan bahasa kromo yang baik dan benar. Dan kemudian untuk bapak ibunya juga sama. Biasanya kadang karena kalau kita sudah akrab, kadang biasanya menggunakannya kan bahasa-bahasa yang biasa enggak istilahnya apa ya, sopan santunnya kurang. Nah dari situ tujuannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya yang sudah diterangkan dengan benar. Berikutnya sesi tanya jawab dari peserta seminar. Disilakan. Kepada Bapak Taufik, perkenalkan saya Purwaningsih dari SDN 01 Tasikmalaya. Dari presentasi Bapak saya akan mengajukan satu pertanyaan. Nih, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk penerapan rencana pemanfaatan barang bekas? Terima kasih Bu Bor. Saya akan menjawab. Jadi berawal dari rasa apa ya, setiap kali lebaran, setiap kali saya jalan-jalan, saya itu sering melihat kaleng bekas. Pertama dari situ. Setelah itu saya berusaha berpikir, oh ini digunakan untuk apa ya supaya dapat bermanfaat. Nah dari situ kemudian saya nantinya akan mempraktikkan pada pekerjaan saya dengan cara membawa kaleng bekas biskuit yang agak besar itu. Kemudian nantinya diberi pewarna putih, warna sebagai warna dasar. Kemudian nanti anak berkreasi dengan imajinasinya, yaitu dengan menggambar. Terserah mereka mau menggambar batik, mau menggambar binatang, mau menggambar apa saja. Yang penting dalam satu kelas tidak boleh sama. Dari situ nanti setelah selesai di pola, kemudian guru mengarahkan memberi warna, cara mengatur warna, cara memadupadankan warna sehingga menghasilkan gambar yang bernilai seni tinggi, dapat dimanfaatkan misalnya untuk dipajang atau digunakan untuk menanam tanaman hias di depan kelas, sehingga kelas menjadi lebih hidup atau lebih bervariasi. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yang terakhir adalah umpan balik dari Ibu Mentor. Monggo Ibu. Terima kasih. Sedikit penguatan dari saya, ya, Pak Taufik Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ini di tahun pertama sudah ini melaksanakan pembelajaran berbasis IT yang pastinya karena panjenengan merencanakan itu sudah mempunyai basic IT yang kuat, sudah mumpuni. Betul Pak, ketika kita guru sudah mengetahui, sudah mempunyai basic IT yang kuat, keluarkan ke anak agar anak tidak tahunya itu, jangan tahunya Google itu untuk mengerjakan PR. Ketika ada soal yang sulit cari di Google. Tapi Bapak tadi saya terkesan sekali akan mengenalkan seperti Google Form, Google Spreadsheet, dan Google Doc. Dan tidak hanya di kelas Bapak saja, berarti ya itu dilaksanakan di kelas ini, kelas 4, 5, dan 6. Yang kedua, ini sebagian besar tadi untuk penanganan sampah di sekolah itu cenderungnya masih dalam tahap mengurangi sampah dan memilah sampah. Tetapi saya terkesan juga dengan rencana hasil kerja panjenengan itu sudah namanya mengelola sampah Pak, dengan memanfaatkan barang bekas, dengan membuat pupuk kompos dari sampah organik. Terima kasih. Demikian pemaparan seminar dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.